Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa walaupun hanya melalui video singkat ini, karena kondisi jagat yang sedang dilanda pandemi corona, sehingga kita tidak bisa bertemu dalam suasana ibadah seperti biasanya. Seyogianya kita bisa melaksanakan ibadah Paskah yang sudah kita tetapkan mulai tanggal 10 sampai tanggal 12. Tetapi karena kondisi jagat yang sedang digoncang-ganjing oleh virus corona, semua umat Tuhan di seluruh bumi tidak bisa beribadah bersama-sama di dalam merayakan Paskah pada tahun ini. Namun demikian, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut dan tidak perlu gelisah dan tidak perlu kecil hati dalam kondisi ini. Semuanya diizinkan oleh Tuhan dan semuanya ada di dalam rancangan Tuhan. Saudara-saudara, pagi hari ini marilah kita merenungkan sejenak firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan oleh pertolongan dan anugerah-Mu kepada kami masih bisa menikmati hidup dan segala berkat yang Tuhan curahkan bagi kami. Dan di saat ini Tuhan, kami merasakan gonjang-ganjing jagat ini karena kondisi bumi yang sedang dilanda oleh pandemi corona, di mana banyak umat Allah, banyak umat Tuhan yang tidak bisa beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau senantiasa beserta kami. Engkaulah Tuhan perlindungan kami yang senantiasa menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada. Sekalipun saat ini kami berada dan beribadah hanya di rumah, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berkumpul bersama dalam memuji dan memuliakan Engkau. Saat ini kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk bisa mengerti kehendak-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menjelaskan firman ini kepada kami lebih lanjut. Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan melalui Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di tahun 2020 ini. Kita tahu bahwa istilah Paskah itu pertama kali tertulis dalam Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, di dalam Keluaran pasal 12, tepatnya ayat 11. Tapi pada saat ini kita akan membaca renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Keluaran pasal 12 ayat yang ke-21 sampai yang ke-27. Saya akan bacakan. Kalau saudara-saudara ada Alkitab, bisa juga mengikuti membaca di rumah. Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai 27. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan padang kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah arti ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata,
itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika Ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, istilah Paskah itu pertama sekali tertulis dalam kitab kita ini, di dalam kitab Keluaran pasal 12 ini. Kalau kita membaca ada juga di ayat yang ke-11. Nah saudara, istilah Paskah di dalam bahasa Ibrani disebut Pesach, artinya Paskah atau pengorbanan Paskah. Dalam bahasa Yunani Paschah atau korban Paskah atau pengorbanan Paskah. Kalau dalam bahasa Inggris disebut Passover. Passover artinya perayaan Paskah. Nah, kalau kita melihat peristiwa Paskah di dalam Keluaran pasal 12 ini merupakan peristiwa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Israel. Bangsa Israel terlepas dari perbudakan Mesir melalui 10 tulah yang melanda Mesir, dan yang terakhir adalah tulah ke-10, tulah kematian anak sulung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan dari kematian anak sulung melalui pengorbanan domba Paskah, penyembelihan anak domba Paskah. Dan darah anak domba Paskah itu harus dioleskan di ambang pintu atas dan juga pada kedua tiang pintu rumah-rumah orang Israel. Sehingga ketika malaikat maut melewati atau meludahi Mesir, maka rumah-rumah orang Israel yang ada tanda darahnya itu dilewati oleh malaikat maut, sehingga selamat dari kematian anak sulung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah pada saat itu merupakan hari terakhir bagi Israel untuk keluar dari Mesir menuju padang gurun, dan sasaran utama adalah tanah Kanaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Paskah yang tertulis dalam Keluaran ini juga digenapi di dalam Perjanjian Baru, yaitu lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, kata Paskah juga tertulis pertama sekali di dalam Matius pasal 26 ayat yang kedua. Coba kita baca Matius pasal yang ke-26 ayat yang kedua. Kita baca Matius pasal 26 ayat yang ke Matius pasal yang ke-26 ayat yang kedua dikatakan di sini, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Paskah yang dirayakan oleh Tuhan Yesus dan murid-murid pada saat itu adalah Paskah yang tertulis di dalam Keluaran pasal yang ke-12 tadi, digenapi dan dilaksanakan terus-menerus oleh orang-orang Yahudi, oleh Israel, orang-orang Israel sampai pada zaman Tuhan Yesus. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, ibadah Paskah itu masih tetap dilaksanakan. Tetapi ketika Tuhan Yesus hadir, Dia menegaskan bahwa perayaan Paskah itu adalah anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Karena memang Tuhan Yesus menggenapi korban Paskah yang tertulis dalam Keluaran pasal 12 itu digenapi di dalam dirinya, yaitu kematian di atas kayu salib untuk menjadi sarana keselamatan bagi kita dari perbudakan dunia ini menuju tanah Kanaan samawi, yaitu kerajaan surga yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak domba Paskah yang telah disembelih di Mesir oleh orang Israel telah tergenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus,
Sehingga Tuhan Yesus Kristus disebut sebagai anak domba Paskah. Tuhan Yesus Kristus telah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari perbudakan dunia ini, untuk membebaskan kita dari maut dan kebinasaan. Lewat kematiannya di atas kayu salib, kita telah diselamatkan. Hidup kita telah dibeli dengan kuasa darahnya untuk menjadi milik Allah. Dan pada waktunya nanti kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan dia dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga. Disitulah Tuhan Yesus telah mengalahkan maut dan kebinasaan. Setiap kita yang percaya kepadanya, kita telah diselamatkan dari maut dan kebinasaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang melanda jagat kita saat ini? Yaitu penyakit atau pandemi virus corona, di mana seluruh jagat mengalami penyebaran virus corona ini, ya, tidak terkecuali bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan kalau kita melihat berita-berita bahwa sudah banyak korban jiwa yang mati karena virus corona ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita melihat betapa banyak orang yang telah mati karena wabah ini. Dan wabah virus corona ini juga sangat berdampak kepada seluruh sektor kehidupan manusia, termasuk kita umat-umat Allah. Ya, termasuk kita umat Allah. Sehingga saat ini seluruh umat manusia banyak yang tidak bisa bekerja, sehingga banyak yang tinggal di rumah dan kesulitan untuk mendapatkan penghasilan, kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan hidup. Terlebih-lebih saudara-saudara, kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan, kita tidak bisa merayakan Paskah bersama di dalam gedung ibadah kita masing-masing, tetapi kita hanya merayakan di rumah kita masing-masing. Sama seperti umat Israel memotong anak domba sembelihan di rumah masing-masing. Oleh karena itu, ya saudara-saudara, kita akan melihat apa yang tertulis dalam Alkitab yang ada korelasinya dengan penyakit corona saat ini. Dalam bahasa Alkitab, wabah yang sedang melanda jagat saat ini yang disebut dengan virus corona juga tertulis dalam Alkitab dengan istilah penyakit sampar. Penyakit sampar itu adalah, kalau kita membaca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyakit menular, baik terhadap ternak binatang maupun terhadap manusia. Coba kita lihat, pertama sekali kita akan membaca di dalam Keluaran pasal 5 ayat yang ketiga. Keluaran pasal 5 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar dan pedang. Jadi kata-kata sampar pertama sekali tertulis dalam Keluaran pasal 5 ayat 3 ini. Ini salah satu penyakit yang menjadi tulah dari Tuhan apabila umat Allah tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa ketika Musa dan Harun menghadap Firaun untuk meminta izin supaya bangsa Israel diizinkan pergi ke padang gurun untuk beribadah kepada Tuhan dan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan saudara-saudara, ketika itu Musa dan Harun menghadap Firaun untuk memohon izin supaya mereka pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka tidak ditimpa oleh penyakit sampar dan pedang yang dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata sampar itu di dalam bahasa Inggris disebut pestilence atau penyakit pes. Pestilence di dalam bahasa Ibrani disebut deber. Deber itu artinya wabah atau sampar. Jadi sampar itu penyakit menular. Virus corona itu adalah penyakit menular kepada manusia atau juga bisa kepada ternak, kepada binatang. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Musa dan orang Israel harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya
untuk dapat beribadah kepada Tuhan supaya terhindar dari penyakit sampar dan pedang. Kalau sekarang kegenapannya adalah 3 hari itu adalah 3 hari ya Tuhan Yesus mati, dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga. 3 hari artinya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang akan menyelamatkan kita dari penyakit sampar, dari penyakit maut yang membinasakan. Saudara-saudara, kita dapat terhindar dari penyakit sampar, dari penyakit corona saat ini apabila kita beribadah kepada Tuhan, memanfaatkan korban Paskah, korban darah anak domba Paskah, yaitu korban darah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini seluruh dunia mengalami peristiwa yang dahsyat oleh virus corona ini. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, orang tidak bisa beribadah kepada Tuhan di gereja, atau umat yang lain juga tidak bisa beribadah sesuai seperti biasanya. Secara khusus kita orang-orang Kristen tidak bisa beribadah bersama-sama seperti biasanya, karena memang juga ada perintah dari pemerintah. Saudara, kita harus mengambil hikmat dari semua ini. Ya, sejak peristiwa di Mesir di dalam Keluaran pasal 5 ayat 3 ini sampai akhir zaman ini, penyakit sampar itu atau penyakit menular ini merupakan salah satu bentuk hukuman dari Allah atas orang-orang fasik di bumi ini. Sejak Keluaran pasal 5 ayat 3 sampai kitab-kitab lain di dalam perjanjian lama, tertulis bahwa penyakit sampar itu merupakan hukuman dari Tuhan. Ya, apabila manusia berdosa kepada Tuhan, terlebih-lebih orang-orang fasik, ya, yang sengaja akan dihukum oleh Tuhan. Nah, sampai kepada perjanjian baru dan puncaknya di dalam kitab Wahyu, penyakit sampar itu merupakan hukuman dari Tuhan. Ya, kita baca di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8. Kita baca di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8. Kita baca mulai dari ayat yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari," dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Di ayat ini ya tertulis bahwa penyakit sampar atau penyakit menular merupakan salah satu bentuk hukuman Tuhan atas bumi ini. Ketika anak domba Paskah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, membuka meterai yang keempat, maka hukuman murka Allah terjadi atas bumi ini, yaitu pedang, sampar, kelaparan, binatang buas yang di bumi. Orang-orang yang akan dihukum oleh Tuhan akan mengalami tulah yang dari Tuhan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini seperti tertulis dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8. Bahkan Wahyu yang terakhir di dalam Wahyu pasal yang ke-18, sebagai penyudah bumi ini, penyudah jagat ini, tertulis juga bahwa di sana ada hukuman penyakit sampar yang Tuhan lakukan atas Babel besar di bumi ini. Kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Wahyu pasal 18 ayat yang ke-8. Sebab itu segala malapetaka akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Kalau kita membaca perikop dari Wahyu pasal 18 ini, adalah jatuhnya Babel.
Babel. Kalau sekarang bisa diartikan sebagai kerajaan dunia. Dan setelah itu nanti di dalam Wahyu pasal 19 kita membaca bahwa Tuhan Yesus datang yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Wahyu pasal 18 ini adalah detik-detik hancurnya kerajaan dunia. Dan salah satu hukuman murka Allah yang dicurahkan atas bumi ini adalah penyakit sampar. Penyakit sampar disertai dengan perkabungan, kelaparan, dan api. Saudara-saudara, kenapa penyakit sampar ini selalu disertai dengan perkabungan dan kelaparan? Kalau kita melihat sekarang, penyebaran virus corona ini sangat cepat menyebar seluruh jagat ini. Dan sudah banyak korban jiwa, orang-orang yang mati di berbagai belahan dunia ini. Artinya terjadi perkabungan. Dan karena virus corona ini, atau dalam bahasa Alkitab virus penyakit sampar ini, sekarang juga orang kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan hidup. Karena terjadinya lockdown atau orang tidak bisa keluar rumah. Banyak perusahaan-perusahaan tutup, banyak kantor-kantor libur. Sehingga orang sulit untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Akibatnya apa? Banyak terjadi kelaparan di mana-mana. Tetapi saya yakin kita sebagai umat Allah, orang-orang pilihan Tuhan akan senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Tidak mengalami kelaparan, tetapi akan senantiasa tercukupi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, menghadapi masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu menjadi gelisah. Karena kita yakin bahwa Tuhanlah pertolongan kita, Tuhanlah perlindungan kita. Kuasa darah Yesus Kristus yang telah menebus kita dari segala kematian dan kebinasaan. Kuasa darah Yesus Kristus yang melepaskan kita dari maut yang membinasakan. Kuasa darah Yesus Kristus yang melepaskan kita dari penyakit sampar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi situasi yang sedang melanda jagat ini? Pertama, kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Keluaran pasal 5 ayat 3. Bahwa orang Israel harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk beribadah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Supaya terhindar dari penyakit sampar dan pedang. Maka saat ini juga kita harus beribadah kepada Tuhan supaya kita terhindar dari penyakit menular, yaitu penyakit corona. Saat tidak bisa beribadah di gedung gereja secara bersama-sama, tetapi di rumah masing-masing kita harus beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan yang Maha Dahsyat, karena Dialah yang sanggup menyelamatkan kita. Yang kedua, kita harus memanfaatkan kuasa darah Kristus dalam hidup kita sebagai rumah Allah. Kita harus memanfaatkan kuasa darah Kristus sebagai anak domba Allah yang telah disembelih, ya, dalam hidup kita sebagai rumah Allah. Yang ketiga, kita harus hidup dalam perdamaian dengan Tuhan dan sesama. Kita harus hidup dalam perdamaian dengan Tuhan dan sesama. Dan yang keempat, kita harus menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan kita. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai tempat pertolongan kita. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 dan seterusnya. Saudara-saudara, inilah yang harus kita lakukan saat-saat ini. Sekali lagi, yang pertama, kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, memanfaatkan kuasa darah Kristus, yaitu darah anak domba yang telah disembelih. Ibaratnya kita mengoleskan darah Kristus itu di ambang pintu rumah kita masing-masing. Rumah Allah, rumah kita, yaitu tubuh kita sendiri. Artinya kuasa darah Kristus itu harus menempel di dalam diri kita masing-masing. Ketiga, hidup dalam perdamaian dengan Tuhan dan sesama.
Dan keempat, menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus melakukan hal itu? Karena kita tahu bahwa kita ini adalah buatan Allah, ciptaan Allah, milik Allah. Seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 kita baca. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus, diciptakan di dalam Anak Domba Paskah. Oleh karena itu, kita harus melakukan kehendak Allah, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita ini, maka Dia tidak akan membiarkan kita rusak. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang membentuk kita, maka Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita ini. Karena kita ini milik Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita rusak. Apabila kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20, kita baca 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai yang ke-20. Ini bukan ayat yang asing bagi kita, tapi kita sudah sering membaca ayat ini. Dan kita akan merenungkan kembali ya, 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang diam di dalam, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi saya bacakan ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi tubuh kita ini, raga kita ini adalah bait Roh Kudus atau rumah Allah yang telah dibeli dan harganya telah lunas, yaitu darah Kristus Yesus. Maka kita yakin bahwa pertolongan dari Tuhan akan menjadi milik kita, karena hidup kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi milik Allah, karena diciptakan di dalam Kristus Yesus. Dan tubuh kita ini adalah rumah Allah, rumah Roh Kudus. Oleh karena itu saudara-saudara, kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita ini. Kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita ini, yaitu beribadah kepada Tuhan, memanfaatkan kuasa darah Anak Domba Allah dalam hidup kita, hidup berdamai dengan Tuhan dan sesama, dan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, dan Roh Kudus tetap tinggal di dalam kita. Kalau kita membaca padanan ayat itu di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu.
hidup kita ini, tubuh kita ini adalah bait Allah, maka Tuhan bertanggung jawab atas kita. Tuhan tidak membiarkan kita rusak. Tuhan tidak membiarkan kita ini dibinasakan oleh apapun. Karena hidup kita, tubuh kita adalah bait Allah, tempat Allah berdiam. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui Paskah ini, mari kita menjadikan tubuh kita ini, hidup kita ini sebagai bait Roh Kudus, bait Allah. Sehingga dengan demikian Roh Allah diam di dalam kita, maka perlindungan Tuhan nyata atas kita. Karena Roh Allah sendiri diam di dalam kita, maka Allah yang akan melindungi kita dari segala malapetaka, dari segala mara bahaya, dari segala penyakit menular. Karena dia mengatakan bahwa Allah tidak membiarkan, ya, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Artinya apa? Tuhan menjaga kita. Tuhan tidak membiarkan kita dibinasakan oleh apapun. Apabila kita menjadikan tubuh ini sebagai bait Allah, sebagai bait Roh Kudus, atau tempat diamnya Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, melalui Paskah ini maka kita harus memanfaatkan kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, dan menjadikan tubuh kita ini sebagai bait Roh Kudus. Di ayat lain dikatakan bahwa jika Roh Kudus diam dalam kamu, maka Roh itu yang akan memerdekakan kamu dari segala perhambaan dosa dunia ini, termasuk membebaskan kita dari malapetaka, mara bahaya, musibah, sakit penyakit apapun. Seperti dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-7, sekalipun 1000 rebah di sebelah kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya saja. Kenapa? Karena Roh Allah ada di dalam kita. Allah sendiri yang tinggal di dalam kita. Allah sendiri yang kita jadikan sebagai perlindungan kita. Dialah yang akan menjaga kita kemanapun kita pergi. Maka tidak ada yang berani untuk membinasakan kita, karena Tuhanlah pertolongan kita, Tuhanlah perlindungan kita, Tuhanlah kota benteng kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita harus membaca Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-4. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita tahu sekarang saudara-saudara bahwa banyak orang mengalami kesusahan, banyak orang mengalami penderitaan, sakit penyakit, virus corona, dan kelaparan, kekurangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan tahu hal itu. Kita sebagai umat pilihannya, kita sebagai orang-orang benar, Tuhan mengerti kondisi kita saat ini. Mungkin kita saat ini sedang kekurangan, mungkin kita saat ini sedang susah dalam hal kebutuhan hidup kita di rumah masing-masing. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan tahu hal itu, karena Dia mengutus para malaikatnya bagaikan awan yang mengelilingi kita. Malaikatnya senantiasa bersama dengan kita. Bahkan jikalau kita menjadikan tubuh kita ini sebagai bait Allah, maka Allah ada di dalam diri kita, dan Dia tahu segala kebutuhan kita. Oleh karena itu kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir. Tuhan yang menyediakan semua kebutuhan kita. Yang penting kita bekerja, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan kita menjadi malas, jangan kita menjadi lemah, jangan kita menjadi loyo. Tetapi karena Tuhan ada di dalam kita, Tuhan yang mengerjakan segala sesuatunya bagi kita, maka kita juga harus giat melakukan apa yang bisa kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita harus menanggalkan segala beban-beban dosa yang begitu merintangi kita. Karena kita sekarang itu seperti sedang di dalam perlombaan. Perlombaan untuk apa? Untuk mencapai pengharapan kita, yaitu hidup sempurna bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang dimaksud dengan perlombaan di sini. Berlomba untuk mencapai pengharapan kita, hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaannya yang kekal. Saudara-saudara, kita lanjutkan membaca di dalam ayat 2.
marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yaitu yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, dan yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam masa-masa perlombaan yang sedang kita jalani saat ini, yaitu berlomba untuk mencapai kesempurnaan, maka mata kita, pandangan kita, fokus mata kita, fokus pikiran, hati kita tertuju kepada Yesus Kristus, yaitu anak domba Paskah. Pandanglah kepada Yesus. Dialah yang menolong kita. Dialah yang melepaskan kita dari segala malapetaka di bumi ini, sampai kita memperoleh kesempurnaan. Karena Yesus Kristuslah yang memimpin iman kita itu sampai masuk dalam kesempurnaan, yaitu hidup bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudara-saudara, kita harus mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang telah menanggung penderitaan yang hebat dari orang-orang Yahudi yang 2000 tahun yang lalu menyalibkan Tuhan Yesus, bahkan membunuh Tuhan Yesus. Dia telah menanggung penderitaan yang sehebat itu. Untuk apa? Untuk kita, supaya kita masuk di dalam kesempurnaan. Ayat 4 berkata bahwa dalam pergumulan kita melawan dosa kita, belum sampai mencucurkan darah. Hanya Yesus Kristus yang telah rela darahnya tercurah di atas kayu salib untuk menebus kita. Maka Dialah yang akan menuntun kita kepada kesempurnaan. Oleh karena itu, di dalam menghadapi masa-masa yang sukar dan sulit saat ini, maka pandangan kita, fokus hati kita, fokus pikiran kita, fokus perasaan kita tertuju kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus. Dia yang telah menolong dan menyelamatkan kita. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar kepahitan, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Saudara-saudara, kita harus tetap berusaha hidup damai dengan semua orang. Di dalam kondisi sekarang ini, jangan kita menimbulkan perselisihan, jangan kita menimbulkan kebencian, jangan kita menimbulkan dendam, jangan kita menimbulkan akar kepahitan, tetapi kita harus berusaha hidup damai dengan memanfaatkan kuasa darah anak domba, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena Dia yang telah menebus kita, maka kita juga harus berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan sesama kita. Jangan ada di antara kita yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, dari persekutuan-persekutuan ibadah kita, supaya tidak menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Tetapi biarlah kita senantiasa hidup di dalam perdamaian. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hal kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Di dalam kesulitan apapun, jangan sampai kita menjual hak kesulungan kita. Kesulungan yang mana? Kesulungan artinya bahwa kita tidak ditebus oleh kuasa darah Kristus menjadi yang sulung dari semua ciptaan Allah untuk memperoleh janji-janji Allah yang sempurna itu. Dalam kesulitan apapun, jangan sampai kita menjadi murtad, jangan sampai kita menolak Yesus, jangan sampai kita menolak darah Yesus Kristus sehingga kita menjadi murtad,
sebab tidak ada lagi nanti pengampunan dosa. Tetapi sekalipun hidup kita ini susah, sekalipun dalam kondisi yang susah, tetapi kita tetap memandang kepada Yesus Kristus yang telah rela mati di atas kayu salib. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dan menyelamatkan kita. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupi apa yang kita perlukan. Yang terpenting kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mempersembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan melakukan apa yang menjadi kewajiban kita dengan sungguh-sungguh. Maka kita yakin Tuhan Allah yang maha baik, Dia yang menolong dan menyelamatkan kita, Dia yang menyediakan apa yang kita perlukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memanfaatkan kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini untuk hidup bersih di hadapan Tuhan, menjaga hati, pikiran dan perasaan kita terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama. Jangan ada kekacauan di tengah-tengah kita, tapi marilah kita hidup rukun bersama di dalam Tuhan, karena hanya Yesus Kristus yang telah rela mati di atas kayu salib bagi kita. Marilah kita menghargai pengorbanannya itu dengan cara banyak mohon ampun kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, dan berdamai dengan sesama kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masa-masa yang sedang terjadi saat ini adalah penyebaran virus corona ini. Maka saya berharap kita semua jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Tuhanlah perlindungan kita. Namun demikian kita harus waspada. Kita harus waspada, mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau keluar harus menggunakan masker, rajin-rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan diri, menjaga pakaian, dan menjaga jarak juga dengan orang lain, menjaga diri, menjaga kebersihan diri, mencuci tangan, dan menggunakan masker ketika kita pergi keluar mencari kebutuhan kita yang lainnya, supaya kita juga tetap menjaga diri kita. Kita yakin bahwa Tuhan pertolongan dan perlindungan kita, tapi Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui peringatan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi bangkit untuk semangat mengasihi dan melayani Tuhan. Biarlah hidup kita ini senantiasa diperkenan oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Oleh kuasa kematian dan kebangkitan-Mu, kami telah diselamatkan, ditebus dari dunia ini, ditebus dari kesia-siaan, ditebus dari segala kutuk, ditebus dari segala maut, ditebus dari segala kebinasaan, ditebus dari segala malapetaka, ditebus dari segala kebinasaan. Kami yakin dan percaya Engkaulah kekuatan kami, kuasa darah-Mu yang telah menyelamatkan kami, ya Tuhan. Oleh karena itu, saat ini kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Kau memberkati kami senantiasa, seluruh umat-Mu, sidang jemaat Allah dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau senantiasa yang hadir di tengah-tengah mereka, dan menolong, memelihara, menjaga, melindungi, dan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami semuanya. Tuhan, kami percaya kepadamu. Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah perlindungan kami. Kami percaya kepadamu. Engkau yang mencukupi apa yang kami butuhkan. Engkau yang menyediakan apa yang kami perlukan. Kami percaya akan kuasa-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati kami untuk memahami kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.